TNI dan Rusia perkuat pasukan, NATO dan Cina menyusun rencana hina. Halo sobat semua, balik lagi di channel tercinta kalian. Bersama saya Mimin yang baik hati dan rajin menabung ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng kematiannya. Oke, dan tanpa basa-basi langsung saja cus ke videonya. Seiring dengan pergeseran kepentingan politik dan keamanan di seluruh dunia, hubungan antara Rusia dan NATO North Atlantic Organization semakin memburuk selama beberapa tahun terakhir. Meskipun NATO didirikan pada tahun 1945 sebagai aliansi militer untuk melindungi anggotanya dari ancaman militer. Hubungan antara NATO dan Rusia semakin tegang pada tahun 2014 ketika Rusia menyerap kimia dari Ukraina. Hal ini membuat NATO menetapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, dan dari situlah hubungan antara kedua belah pihak semakin memburuk. Rusia dan NATO saling menuduh satu sama lain melakukan provokasi dan memperkuat posisi militer di dekat perbatasan masing-masing. Kedua belah pihak juga terlibat dalam pertempuran di Suriah dengan Rusia mendukung pemerintah Suriah dan NATO mendukung kelompok pemberontak. Pada akhirnya konflik antara Rusia dan NATO semakin memanas dan mengakibatkan meningkatnya ketegangan di dunia internasional karena kompleksitas dan kepentingan geopolitik yang terlibat. Konflik antara Rusia dan NATO tidak dapat diatasi dengan mudah. Seiring dengan meningkatnya keprihatinan tentang keamanan global, perundingan diplomatik yang lebih efektif mungkin perlu dilakukan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Rusia dan Cina memiliki hubungan yang kompleks dan berubah-ubah selama bertahun-tahun. Meskipun keduanya memiliki sejarah yang panjang, kadang-kadang berselisih satu sama lain, mereka juga memiliki kepentingan yang serupa dari beberapa hal, terutama dalam hal politik dan ekonomi. Pada tahun 1950-an, Rusia dan Cina memiliki hubungan yang dekat karena mereka sama-sama negara komunis dan Rusia memberikan dukungan material dan ideologis kepada Cina dalam perjuangan melawan kapitalisme dan imperialisme Barat. Namun hubungan antara kedua negara memburuk pada tahun 1960-an karena perbedaan pandangan politik. Pada awal 2000-an hubungan antara Rusia dan Cina membaik karena keduanya menghadapi tantangan serupa dalam hubungan mereka dengan Barat. Rusia dan Cina mulai melakukan kerjasama dalam banyak bidang termasuk perdagangan, energi, dan pertahanan. Keduanya juga memiliki sikap yang sama dalam hal isu internasional seperti kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan status Taiwan. Namun meskipun hubungan antara Rusia dan Cina terus membaik, selama beberapa tahun terakhir konflik atau perang antara kedua negara dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi dunia internasional. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk menjaga hubungan yang stabil dan berkelanjutan, serta menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan perundingan diplomatik yang efektif. Rencana menjijikan yang dibuat NATO saat ini adalah menyusun serangan mematikan di malam hari. Dikala kesiagaan TNI dan Rusia sedang menurun, NATO menyusun serangan dengan senjata yang hampir 99% tidak memiliki suara. Senjata yang selama ini belum pernah digunakan oleh NATO. Gimana nih menurut Sobat Mimin semua? Silahkan komentar di bawah ini. Mimin pamit, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Dadah!